Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Silakan disimak pembahasan materi berikut ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang kerajinan bahan limbah keras. Untuk berkasnya bisa dibuka pada halaman 8. Kita akan melanjutkan tentang pengolahan bahan limbah keras. Pengolahan ada beberapa cara dalam pengolahan bahan limbah keras. Ini yang pertama, pengolahan sampah dengan landfill. Kemudian yang kedua, pengolahan sampah dengan recycle. Yang ketiga, pengolahan sampah incinerator. Yang keempat, pengolahan sampah dengan sistem MRF atau Material Recovery Facility. Lanjut pembahasan pengolahan sampah dengan landfill. Apa itu? Itu sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Seperti pada gambar di samping, kalian lihat ya di situ. Jadi sebelumnya dia membuat seperti cekungan, kemudian cekungan itu diisi sampah. Nah, ketika nanti sampahnya sudah mencapai batas yang sudah ditentukan, dia akan ditimbun dengan tanah dan dipadatkan. Kita lanjut ke pengolahan sampah dengan recycle. Tahu kan recycle itu apa? Ya, recycle itu mendaur ulang ya, mendaur ulang sampah. Oke. Nah, di mana tahapan ketiga dari mengolah sampah non organik setelah reduce dan reuse tidak berhasil ya, itu pengolahannya. Nah, masyarakat di Indonesia itu biasanya mengenal recycle dengan membuat karya baru, handmade atau kerajinan tangan dari sampah non organik. Tetapi daur ulang yang lebih efektif adalah melalui proses industri, yaitu mendaur ulang sampah non-organik menjadi produk baru melalui proses di pabrik. Ini contohnya seperti kresek. Selanjutnya adalah dengan sistem incinerator, yaitu teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping itu caranya ya. Jadi sampahnya dibakar. Terus kita lanjut ke dengan sistem MRF atau Material Recovery Facility. Nih, gambarnya bisa kalian lihat. Nah, itu fasilitas daur ulang yang menggabungkan beberapa teknik pengolahan sampah semaksimal mungkin dengan residu yang seminimal mungkin, seperti pemilahan sampah. Kemudian ada 3R, reduce, reuse, dan recycling, dan composting. Itu pada gambarnya bisa kalian lihat ada beberapa orang, ada 2 orang yang sedang memilah sampah. Oke, kita lanjut ke proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, proses produksinya kita akan ke penggolongan hasil limbah. Golongan yang pertama, daerah pesisir pantai. Nah, limbah yang bisa kita temukan di sana itu adalah cangkang kerang, kemudian sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, dan lainnya. Kemudian daerah pegunungan. Daerah pegunungan yang bisa kita temui di sana adalah seperti batang, ranting, kemudian sisa daun kering ya. Kemudian daerah peternakan. Nah, daerah peternakan yang biasa kita temukan adalah apa? Adalah paling banyak adalah tulang ya. Tulangnya biasanya dijadikan sebagai kerajinan. Kalau dagingnya dijual ya untuk dikonsumsi, kalau tulangnya itu biasanya dijadikan kerajinan. Nah,
Kemudian daerah perkotaan limbah yang bisa dihasilkan atau ditemukan adalah pecahan kaca, pecahan keramik, kemudian kertas, kardus, kulit kacang, dan lain sebagainya ya. Kemudian lanjut ke kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan bahan limbah keras organik. Ikut beberapa contoh. Ada kerajinan limbah cangkang kerang. Ini contohnya, mulai dari kotak tisu, lampu tidur, dan pajangan ya. Bagus-bagus ya. Nah, biasanya lihat kalian, bisa dilihat ya. Bagus-bagus kan? Kira-kira kalian bisa membuatnya? Kita lanjut kerajinan limbah dari sisi ikan. Wow, bagus-bagus ya. Ini mulai dari sepatu, bros, sampai gelang ya, bisa dijadikan. Ternyata sisi ikan itu bisa dijadikan kerajinan yang bernilai tinggi ya. Terus dari tulang ikan, nih contohnya, tulang ikan, dari tulang ikan. Terus kerajinan limbah tempurung kelapa, nih, atau apa namanya? Kalau bahasa Jawanya adalah batok ya. Ini batoknya bisa kalian lihat, bagus-bagus ya. Lanjut ke kerajinan bahan limbah anorganik. Kerajinan mulai dari limbah plastik. Nih, bagus ya. Ini contoh-contohnya bisa kalian lihat. Kerajinannya ada kerajinan limbah pecahan kaca. Kira-kira kalian bisa membuat? Sekarang kemasan produk kerajinan bahan limbah keras. Jadi produk yang sudah jadi itu perlu dikemas supaya apa? Nah, nih, adanya wadah atau pembungkus dapat mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan Kemudian pengemasan juga berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan atau produk industri agar apa? Agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian. Kemudian sebagai ajang promosi, ini dia sebagai pemikat daya tarik pembeli supaya membeli kerajinannya ya. Kemudian pada dasarnya kemasan itu tidak hanya bergantung pada suatu material saja, tetapi beberapa bahan material. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk komentar tentang materi hari ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan langsung melalui grup WA ya. Oke, sekian dari saya ya. Sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.